Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan bentuk persen. Nah, pecahan bentuk persen ini masih tergolong dari jenis-jenis pecahan ya. Jadi, jika minggu kemarin kita sudah menyebutkan 3 jenis pecahan, kali ini tertambah 1, yaitu pecahan jenis persen. Oh ya, masih ingat kan yang kemarin jenis-jenis pecahan apa saja? Coba sebutkan. Yap, betul. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan bentuk desimal, dan pecahan bentuk persen. Kita lanjut ya. Apa sih artinya persen? Yap, persen artinya adalah per 100. Perhatikan contoh di samping ya. 3 angka tersebut, 3 bilangan tersebut semuanya berpenyebut per 100. Ada 25 per 100, 37 per 100, 75 per 100. Nah, coba perhatikan 25 per 100. Kalau Ustazah bacanya 100 yang diganti sen bagaimana? 25 per sen, kan? Nah, itu lambang persennya seperti itu ya, Nak. Selanjutnya contoh yang kedua, 37 per 100. Sekarang Ustazah bacanya persen, 37 per sen. Nah, selesai kan? Mudah bukan? Coba yang terakhir bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk. 75 per 100. Jika dibaca persen, 75 per sen. Ya, mudah bukan? Tinggal ditulis dan diberi tanda persennya. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan bentuk persen. Pecahan bentuk persen sesuai dengan namanya persen. Di sini artinya per 100. Jadi ketika kita mengerjakan soal bentuk persen, maka konsentrasi kita yaitu penyebutnya harus 100. Saya ulang, ketika kita mau mengerjakan pecahan bentuk persen, maka penyebutnya harus 100. Jika nanti ada soal dengan penyebut yang belum 100, maka harus dikalikan dulu menjadi 100. Oke, saya buat contoh satu-satu ya. Misal dengan penyebut yang sudah 100. Di sini Ustazah punya angka 17 per 100. Nah, ketika sudah 100, maka tinggal dijadikan desimal atau langsung dijadikan persen, selesai. Nah, bagaimana? 17 per 100, 17 per sen. 17 per sen, 17 per 100 toh. Nah, kalau saya baca dengan persen, 17 persen, nah, tinggal ditulis lagi 17 persen. Nah, seperti ini adalah lambang persen ya. Saya tulis ulang sebelah sini, lambang persen. Nah, bulat, lingkaran kecil, garis miring, lingkaran kecil lagi. Lingkaran ya, bukan titik. Nah, saya ulang. Contoh lagi, ada angka misalnya 8 per 100. Dijadikan persen. 8 per 100 toh. Kita baca secara persen, 8 per sen. 8 persen. Selesai. Nah, seperti yang Ustazah katakan tadi, jika penyebutnya tidak 100,
Sebagai contoh di sini saya punya angka misal 5/10 gitu ya. 3 aja lah, 3/10. Nah, bagaimana untuk jadikan persen? Maka penyebutnya harus 100 dulu. Nah, kita kalikan 10 kali berapa ya supaya bisa 100? Supaya nanti di sininya harus 100. Oke, betul, dikalikan 10. 10 kali 10 100 kan? Nah, karena penyebut di bawah dikalikan 10, atasnya juga harus kali 10 pembilangnya. 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, 3/10 jika dijadikan persen sama dengan 30%. 30%. Bisa diikuti ya. Saya buatkan soal ulang lagi. Semisal 7/25. Loh, ini bawahnya belum 100. Bagaimana supaya di 100? Nah, kita kalikan bilangan yang sama supaya bawahnya 100. 25 kali berapa ya supaya 100? Yap, betul, kali 4. Jika penyebut dikali 4, maka pembilangnya juga harus kali 4. 25 kali 4 sama dengan 100. 7 dikali 4 sama dengan berapa? Ya, 28. 7/25 itu sama dengan 28/100, sama dengan 28%. Bisa dipahami? Lagi contoh terakhir nih. Ustazah punya angka 4/20. Nah, coba dijadikan pecahan dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus 100 dulu. Jadi kita harus mengkalikan penyebutnya dengan angka yang nantinya sama dengan 100. 20 kali berapa ya supaya 100? Ya, kali 5. Karena penyebut kali 5, pembilangnya pun juga harus kali 5. 20 kali 5 sama dengan berapa? 100. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, artinya 4/20 itu sama dengan 20/100, sama dengan jika dibuat persen 20%. Selesai. Mudah bukan? Bisa dipahami ya? Terima kasih. Untuk tugas, di sini Ustazah sudah menyiapkan latihan soal matematika dengan materi pecahan bentuk persen. Ketentuannya, tulis ulang soal di buku tulis matematika. Setiap soal bernilai 20 poin. Foto buku, kirim japri ke WA Ustadz dan Ustazahnya. Merubah pecahan biasa menjadi persen. Soal nomor 1, 9/100. Nomor 2, 12/100. Nomor 3, 12/25. Nomor 4, 9/20. Nomor 5, 100/100. Silakan mengerjakan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan mudah dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih telah mengikuti kelas Ustazah pada hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.